الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya inilah yang menjadikan kita ketika faham arti keluarga begitu besar pada kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita, kenapa kita pada kehidupan keluarga kita harus betul-betul menjaga keluarga kita. Dan tidak ada yang paling kita jaga dari keluarga kita kecuali selamatnya keluarga kita dari fitnah. Hari ini banyak keluarga, mereka memiliki rumah, mereka memiliki pangan, mereka memiliki papan yang bagus. Tapi ternyata belum tentu mereka selamat dari fitnah. Dan betapa rusaknya kita, dan betapa ruginya kita. Kalau kita pada kehidupan, kita mendapatkan sandang, kita mendapatkan papan, kita mendapatkan pangan. Tapi ternyata kita tidak selamat fitnah yang menimpa kepada keluarga kita, dan itu akan menjadi sebuah penyesalan panjang. Saya ambilkan sebuah kisah nyata supaya ini tambahan mukadimah, supaya kita paham betapa mahalnya keluarga kita dan betapa ruginya kita, betapa buntungnya kita kalau keluarga kita sampai mendapatkan fitnah. Sebuah kisah nyata yang kita jumpai masih ada di headline berita dan kanal berita besar. Di Semarang ada seorang wanita pacaran dengan seorang laki-laki. Ternyata pacarnya terlilit hutang dengan pinjol. Akhirnya debt collector itu menagih. Yang ditagih debt collector itu kan mereka mencuri data dari setiap nasabah yang mereka miliki. Yang diteror adalah pacarnya. Pacarnya stres, pacarnya depresi, pacarnya frustasi, dan akhirnya pacarnya mati bunuh diri. Maka bukan hanya itu saja yang membuat kita terhenyak kaget, tetapi ternyata sang pacar bukan hanya mati bunuh diri, dia pun meninggalkan wasiat. Wasiatnya pun bukan untuk ibunya, bukan untuk bapaknya, tapi wasiatnya untuk pacarnya. Dan kita bisa membayangkan, Bu, saya mendoakan semoga bapak dari orang tua korban ini diberikan kesabaran dan ibunya. Tapi harusnya kita mengambil sebuah hikmah pada kehidupan kita, bahwasanya pelajaran-pelajaran musibah yang menimpa kepada orang di sekeliling kita itu menjadikan kita semakin paham. Kalau rusak keluarga, maka kita akan menghadapi beratnya konsekuensi yang harus dihadapi oleh kita sepanjang kehidupan kita. Selain di Semarang, kita juga menjumpai kisah yang baru saja muncul, dan ini viral sampai hari ini. 3 hari yang lalu terungkap sebuah pembunuhan. Ada seorang perempuan muda, kalau tidak salah 20-an tahun. Dia berpacaran, diajak pacarnya ke losmen, ke hotel-hotel murahan lah. Lalu mereka berzina. Setelah berzina, dibunuh pacarnya setelah terlibat emosi setelah mereka melakukan perzinahan. Lalu pacarnya emosi, dibekap pacarnya yang habis dizinai sampai kehilangan nafas dan akhirnya mati. Ini kisah nyata, bukan menjadikan kita hanya scrolling dan hanya melewatkan berita. Karena apa? Allah itu menurunkan kepada kita setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita untuk menjadi hikmah bagi kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita ini akan disebut oleh Allah bodoh. Kapan kita disebut oleh Allah bodoh? Kalau kita menangkap tentang satu peristiwa, lalu peristiwa itu tidak menjadikan kita mengambil pelajaran, itulah yang disebut dengan orang bodoh dan tidak layak disebut dengan ulul absar. Ulul absar itu adalah mereka yang mampu mengambil setiap peristiwa kepada pelajaran intinya apa. Dan kita harus paham. Satu persatu kita menjumpai keluarga yang mendapatkan fitnah, dan itu menjadi cobaan untuk kita supaya kita ekstra menjaga keluarga kita dengan pertolongan Allah. Ada satu kaidah fikhiyah, Ibu, ada satu kaidah hikmah yang dikatakan para ulama kepada kita, masa ibu kaumin ingda kaumin fawaid. Musibah yang menimpa kepada satu kaum itu pelajaran bagi kaum yang tidak mendapatkan musibah itu. Kalau musibah itu Allah sudah jalankan, beritanya nyampe kepada kita di genggaman tangan kita dan melalui WhatsApp dan media sosial kita, tidak mungkin berita itu kebetulan kita membacanya. Nggak ada yang kebetulan.
Kalau ibu pernah membaca tentang satu berita, orang pacaran dibunuh, dibuang di tengah jalan tol. Orang pacaran dibunuh, lalu diaborsi, lalu perempuannya ikut mati ketika mengalami proses aborsi. Kalau kita pernah membaca itu semuanya, maka jangan menganggap berita itu kebetulan saja kita baca. Tidak ada kebetulan. Sehingga apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Allah mengirimkan berita itu nyampe kepada kita supaya kita berhati-hati. Hari ini kamu membaca seseorang dengan keluarganya menjadi korban. Jangan sampai kamu menganggapnya biasa, melewatkannya saja, tapi tanpa kita sadari. Na'udzubillah min dzalik, satu waktu kita pun akan menjadi korban dan kita akan menjadi head news dalam satu pemberitaan. Hanya karena kita tidak mengambil hikmah dalam setiap peristiwa. Inilah yang menjadikan kita paham betapa dahsyatnya masalah fitnah yang hari ini merambah pada setiap kehidupan. Sampai kita menjumpai berbagai macam kerusakan demi kerusakan sudah terpampang di depan mata kita. Sehingga kalau kita tidak menyadari betapa dahsyatnya fitnah itu menerpa pada kehidupan, saya khawatir bahwasanya fitnah itu bisa menimpa kepada kita. Disebabkan karena kita tidak peduli tentang fitnah yang terjadi. Ada satu kejadian ibu, kisah nyata Bapak, ini supaya kita bisa ngambil kisah. Ini kisah nyata ini sudah terjadi hampir 10 tahun atau 11 tahun. Dulu saya pernah tinggal di satu komplek. Di komplek itu, kompleknya perumahan. Konsep developernya memasang lampu remang-remang pada komplek perumahan itu. Sehingga akhirnya komplek itu terkenal sebagai spot yang asyik untuk pacaran oleh anak-anak muda. Setiap kita pulang selalu menjumpai orang pacaran kanan kiri itu banyak, bertebaran. Mungkin seimbang dengan jumlah nyamuk yang ada di lautan. Saking banyaknya. Berangkat dari masjid, akhirnya kita mengambil sebuah edukasi. Ayo kita mencoba untuk memberikan nasihat kepada anak-anak muda ini supaya mereka tidak terseret kepada pergaulan bebas. Tulisan demi tulisan dibuat di sepanjang jalan masuk kepada komplek perumahan itu. Tapi mungkin ya karena anak mudanya, mungkin sebagian buta huruf dan tidak membaca, justru pacarannya di depan tulisan. Insyaallah. Akhirnya berlanjut ya. Akhirnya pihak masjid dan bersama dengan jamaah memberikan usul gimana kita mengadakan sweeping damai dengan cara yang baik. Kita tidak mengusir tapi memberitahu bagaimana hal semacam itu tidak layak dilakukan di tengah malam. Semua sepakat. Akhirnya pada malam-malam tertentu kita turun ke jalan, kita datengin orang pacaran, pulang nak, pulang. Jam berapa ini? Dia jam 9. Itu teman perempuanmu pasti dicari ibunya, pasti dicari bapaknya. Sweeping itu dilakukan damai, tidak membawa pentung, tidak membawa apapun. Karena memang sifatnya nasihat itu harus disampaikan dengan cara damai. Maka akhirnya ada yang pulang. Tapi kan kita tahu ya, kadang-kadang pelaku kebaikan itu bisa jadi tidak istiqomah, tapi bisa jadi pelaku kemaksiatannya istiqomah. Jadi ketika sweeping sudah mulai ngendor, yang pacaran semakin semangat dan semakin kuat dan masih banyak. Sampai akhirnya ada satu kisah, ada bapak-bapak yang beliau tidak setuju masjid itu mengadakan gerakan sweeping damai. Lalu beliau bilang ke salah satu jamaah yang lainnya, udahlah nggak usah kayak gitu, buat apa ngelakuin kayak gitu. Udahlah yang penting tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Cukup. Kita tidak bisa ngontrol setiap orang. Biarkan saja gitu. Namanya juga anak muda. Nah, ini loh kalimat yang berbahaya. Namanya juga anak muda. Nah terus kalau kita mengatakan namanya juga anak muda, lah fungsi orang tua terus apa? Kalau semuanya langsung mengatakan ya sudahlah namanya anak muda. Ya justru karena anak muda dia harus mendapatkan bimbingan dan ketegasan. Lalu akhirnya beliau tidak setuju. Sampailah suara keberatan beliau kepada pihak masjid dan sampai pula kepada saya. Ustadz begini. Saya bilang tidak apa-apa. Pertama sweeping kita damai. Nggak ada namanya macam-macam.
Kita lakukan bersama dengan para pengurus RT juga. RT ikut enggak apa-apa. Dan kita tidak sama sekali membentak. Kita juga tidak sama sekali melakukan kekerasan. Kita mengatakan, nak pulang. Jangan di sini. Dan kita tidak bisa memuaskan setiap orang untuk menjawab setiap pertanyaan dan keberatan yang dia miliki. Karena kita tidak bisa menjawab semua keberatan orang. Ya sudah, akhirnya berlalu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya lupa lah. Satu waktu saya didatangi oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu datang meminta supaya beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Saya doakan. Saya mengatakan semuanya Pak, kita semoga didoakan oleh Allah. Semoga kita semuanya dimaafkan sama Allah. Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Setelah itu beliau meneteskan air mata. Saya lihat dulu, bapaknya ada nggak di sini? Oh, enggak ada. Maka setelah itu saya ngobrol dengan beliau dan ternyata beliau kenapa datang kepada kami. Saya tidak mengenal beliau secara personal pada saat itu dan saya juga tidak tahu apa alasan beliau datang. Tapi akhirnya di ujung pembicaraannya beliau berkata, saya adalah orang yang pernah merasa keberatan dengan gerakan dakwah mengingatkan orang yang pacaran, Ustaz. Oh, Bapak. Iya, Ustaz. Dan saya minta dimaafkan sama Allah. Kenapa? Allah mengirimkan teguran. Anak saya hamil sebelum nikah. Tahu apa pelajaran yang kita peroleh? Pelajaran yang kita peroleh adalah sesungguhnya itulah fitnah. Sehingga ketika kita tidak menyadari dengan maksimal tentang keberadaan fitnah, itu yang kita khawatirkan bisa menimpa kepada siapapun. Kita tidak lebih baik daripada bapak tadi. Bapak tadi diberikan sensitif, dia akhirnya ngakuin kesalahan. Tapi yang kita bicarakan bukan beliau, yang kita bicarakan hikmah apa yang Allah kirimkan dari bapak itu. Sehingga akhirnya disitulah kita semakin paham, jaga keluarga itu merupakan perkara besar.